Kau bulan berapa kau bunuh dia? Dan 10, Pak. Bulan 10. Iya. Kenapa kau bunuh? Kenapa kau bunuh? Cemburu aku, Pak. Dengan cara apa kau bunuh dia? Aku cekek dia, Pak. Sampai mati. Iya. Terus setelah itu Setelah itu aku masuk, Pak. Sebenarnya dia udah sesak napas. terus kau masukin sumur. Ya, nggak ada sesak napas di situ. Dia mati kau bunuh. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Santi Boru Matanari adalah seorang wanita cantik berusia 33 tahun yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Warga Jalan Medan Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Sosoknya dikenal baik, ceria, dan ulet dalam bekerja. Santi yang masih tinggal bersama orang tua ini, dulu sehari-hari jualan es tebu bersama ibunya, tepatnya di depan sekolah Al-Azhar Kota Medan. Setiap hari dengan semangat Santi berjualan tanpa mengeluh sedikit pun. Namun perangai Santi belakangan mulai berubah setelah semakin dekat dengan pacarnya Freddy Erikson Sagala. Freddy adalah pria berusia 35 tahun yang merupakan warga Kecamatan Medan Amplas yang bekerja sebagai driver ojek online ketika itu. Perkenalan Freddy dengan Santi sejak sekitar 4 tahun lalu bermula saat mereka dikenalkan oleh seorang teman. Dan sejak itu hubungan mereka semakin dekat ya, lalu sepakat menjadi sepasang kekasih. Akan tetapi orang tua Santi yang melihat sosok Freddy ini yang hanya bekerja sebagai driver ojek online rupanya kurang suka dan tidak menyetujui Santi berhubungan dengan Freddy. Orang tuanya mencoba melarang Santi agar tak melanjutkan hubungan tersebut, tapi yang namanya kadung cinta. Dengan bujuk rayu Freddy, Santi kemudian lebih sering mengabaikan orang tuanya, malah lebih nurut pada Freddy, kekasihnya ini. Dari cerita keluarganya, ternyata Santi beberapa kali pernah dibawa pergi oleh Freddy. Hingga puncaknya pada September 2024, Santi malah memilih keluar rumah, pamit pada orang tua dengan alasan akan bekerja di sebuah toko sandal yang ada di daerah Kabupaten Deli Serdang. Beberapa hari setelahnya barulah keluarga tahu, mendengar kabar jika Santi ternyata tinggal serumah dengan Freddy di sebuah rumah kontrakan, tanpa ikatan pernikahan. Di rumah sederhana yang berada di perumahan Tanjung Selamat Lestari, Gang Dahlia Dusika Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang inilah Santi dan Freddy tinggal bersama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Freddy tetap kerja sebagai driver ojek online yang tentu saja dengan penghasilan tak pasti. Sementara Santi bekerja di sebuah toko sandal. Namun setelah tinggal serumah ternyata kehidupan mereka tak juga berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Cekcok sering terjadi karena Freddy yang cemburuan. Orang tua Santi yang mendengar kabar tersebut pun sebenarnya sudah menegur ya ketika Santi pulang ke rumah mengambil pakaian. Namun lagi-lagi Santi tak mau mendengar nasihat orang tuanya. Masih tetap tinggal bersama dengan Freddy walaupun seringkali bertengkar. Ketika kemudian selama 2 bulan Santi tak pulang ke rumah, keluarga pun tak berpikir macam-macam ya. Karena memang Santi pernah beberapa kali dibawa pergi oleh Freddy. Hingga tibalah di hari Selasa 31 Desember 2024 sekitar pukul 16.00. Seorang warga yang merupakan penyewa baru di rumah yang pernah dikontrak oleh Santi dan Freddy berniat ingin mulai membersihkan rumah yang akan ditempatinya itu. Si penyewa yang tahu di belakang rumah ada sumur pun ingin sekalian membersihkan sumur itu. Di bagian atas sumur itu tertutup seng dan juga tertindih 2 batu. Ketika itu memang tercium aroma tidak sedap dari dalam sumur, tapi si penyewa ini tidak berpikir macam-macam. Tapi saat beneran turun ke dalam sumur itu, ia begitu terkejut ketika menemukan rambut manusia. Saat itu perasaan si penyewa rumah ini sudah tidak enak ya. Lantas ia menyampaikan pada tetangga sekitar, hingga ramailah rumah itu dengan warga yang juga merasa penasaran. Barulah ketika polisi tiba dengan disaksikan oleh warga, dikoreklah lagi sumur tersebut. Ketika itu semua orang begitu syok ketika ditemukan tengkorak kepala manusia, tulang rusuk, dan beberapa tulang lain. Tapi karena jasad itu sudah rusak, maka cara satu-satunya untuk mengetahui identitas korban adalah dengan cara tes DNA.
Maka mulailah polisi ini meminta keterangan pada beberapa warga, terutama pada si pemilik rumah kontrakan yang mengatakan jika terakhir kali yang menyewa rumah itu beberapa bulan sebelumnya adalah pasangan pria dan wanita atas nama Freddy Erikson Sagala berusia 35 tahun dan seorang wanita bernama Santi Boru Matanari, warga Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Polisi yang memperoleh informasi seperti itu segera mencari keberadaan keluarga Santi ini ya. Di awal Januari 2025 itulah keluarga Santi begitu terkejut saat petugas kepolisian mengabarkan pada mereka jika Santi, yang merupakan putri mereka, kemungkinan besar telah menjadi korban pembunuhan. Tentu kabar itu sangat mengejutkan ya. Kala itu polisi meminta agar kedua orang tua Santi berkenan melakukan tes DNA untuk memastikan apakah itu jasad Santi atau bukan. Dengan perasaan cemas dan berdebar, ibu dan ayah Santi akhirnya setuju melakukan tes DNA itu. Dan begitu akhirnya hasilnya membuktikan jika itu adalah Santi Boru Matanari, putri mereka yang sudah beberapa bulan tidak pulang. Sang ibu sangatlah syok. Mereka tak menyangka jika Santi yang lama tak pulang ternyata telah tewas. Seketika kecurigaan mengarah pada Freddy sebagai pelakunya, karena terakhir kali korban tinggal bersamanya. Apalagi dari keterangan si pemilik rumah, Freddy ini pergi sendirian dari rumah itu pada tanggal 1 November 2024. Sehingga diduga kuat pria itulah yang telah tega menghabisi Santi. Setelah meyakini dan bukti-bukti telah diperoleh, tim Reskrim Polresta Medan mulai melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bulan berganti bulan pun berlalu, dan setelah 4 bulan pengejaran, akhirnya keberadaan pelaku ini terlacak ya, dan berhasil ditangkap oleh tim Reskrim Polrestabes Medan. Tepatnya pada 6 April 2025, ketika pelaku ini sedang bekerja di sebuah gudang botol yang beralamat di Tanah Grogot, Jalan Jerman 3 Medan Denai, Kota Medan. Bulan berapa kau bunuh dia? Bulan 10, Pak. Bulan 10? Kenapa kau bunuh? Kenapa kau bunuh? Cemburu aku, Pak. Dengan cara apa kau bunuh dia? Aku cekek dia, Pak. Sampai mati. Iya. Terus? Setelah itu? Setelah itu aku Pak. Sebenarnya dia udah sesak napas. Terus kau masukin sumur? Ya, nggak ada sesak napas di situ. Dia mati kau bunuh. Dari pengakuan pelaku ini, ia dan korban sudah 4 tahun berpacaran. Namun baru 2 bulan tinggal bersama di rumah kontrakan yang menjadi TKP pembunuhan. Menurut keterangan pelaku, belakangan ia memang curiga pada kekasihnya itu karena menurut pengamatannya, sang pacar ini memiliki hubungan spesial dengan bosnya, yakni pemilik toko sandal tempatnya bekerja. Kecurigaan bermula ketika Freddy ini sering lewat depan toko tersebut, dan ia sering melihat keakraban Santi dengan bosnya tidak wajar, yang menurut Freddy seperti orang pacaran. Tapi setiap kali ditanyakan pada Santi, pacarnya itu selalu menyangkal mengatakan tidak ada hubungan apa-apa. Begitu terus beberapa kali, hingga pelaku atau Freddy ini merasa dibohongi oleh Santi. Kenapa bang bunuh dia bang? Karena cemburu. Cemburunya kayak mana bang? Ada kawan kerjanya atau apa bang? Aku bilang sama dia, nggak usah kerja lagi dek. Dia toke mau ngancam kami. Mau ngancam kami semua, mau diusir dari pajak, jualan lagi mau dibunuh kami semua. Nggak usah jualan lagi dek, biar abang aja kerja. Nah, terus udah dibacanya chattingan itu, terus dibilang dia biar aja matikan semua, itu aja. Kata siapa? Cewek. Oh, Tokenya itu ada hubungan sama cewek bang? Ya, katanya nggak ada hubungan, nggak pernah ngomong, tapi setiap lewat aku kayak yang pacaran. Punya berarti ya? Puncaknya di hari kejadian 30 Oktober 2024, Freddy yang sedang bekerja mengirim chat WA pada Santi, di mana dalam chat itu, Freddy kembali meminta Santi agar tidak lagi bekerja, dan juga mengatakan bahwa bosnya Santi mengancam akan membunuh Freddy dan keluarganya. Tapi tak berapa lama setelahnya, balasan chat WA dari Santi justru membuat emosi pria itu naik, di mana dalam chat itu Santi mengatakan, biarkan saja mati kalian semua. Nah, Freddy yang emosi membaca balasan itu lalu pulang ke rumah. Sekitar pukul 19.00 ketika Freddy sampai di rumah, ternyata Santi sedang mencuci pakaian di belakang. Freddy langsung menghampirinya dan terjadilah keributan antara sejoli itu. Freddy yang sudah kesetanan, dari arah belakang lantas memiting leher korban dengan tangan kanannya selama kurang lebih 5 menit, yang membuat Santi kehilangan nyawa. Barulah setelahnya Freddy ini panik menyadari perbuatannya. Ketika itulah terpikirkan untuk memasukkan jasad kekasihnya itu ke dalam sumur yang ada di belakang rumah kontrakannya tersebut. Diangkatnya tubuh tak bernyawa Santi, dicemplungkan dengan posisi kepala lebih dulu. Setelahnya ditutupnya lubang sumur dengan terpal plastik, lalu ditimpa dengan seng dan diganjal dengan 2 batu.
2 hari setelah pembunuhan, pelaku ini pergi dari rumah kontrakan tersebut, tapi dengan membawa barang berharga milik korban, diantaranya sepeda motor, uang, dan ponsel milik korban. Dari pengakuannya, ia lantas menggadaikan motor itu di daerah Padang Bulan senilai 2 juta rupiah. Lantas ia kabur kembali ke Kabupaten Toba untuk bersembunyi, lalu berpindah-pindah lagi ke tempat lain beberapa kali. 9 April 2025, keluarga Santi menyaksikan reka ulang yang dilakukan oleh polisi dan pelaku yang diadakan di rumah yang menjadi TKP pembunuhan. Ibu korban yang hadir begitu sedih, ia tak menyangka Freddy tega menghabisi Santi yang sudah bertahun-tahun dipacarinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Freddy Erikson Sagala dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 339 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Astagfirullah, jangan ditiru ya. Masalah apapun itu, selesaikanlah dengan hati dan kepala dingin. Jangan dengan emosi, karena keputusan yang diambil dengan emosi akan berbuah penyesalan. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.